Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita kembali melanjutkan bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah pada majlis kali ini, dan silahkan dibuka buku terjemah yang pernah dibagikan, yaitu pada halaman ke-15. Nah, pada halaman 15, poin yang ke-73. Nah, poin yang ke-73 dan seterusnya, 74, 75. Nah, baik. Jadi, ini insya Allah kita akan bahas pada majelis kali ini, dan silahkan diikuti dulu bacaannya ya, supaya lebih ada gambaran bahasan yang kita akan bahas pada majelis ini. Nah, poinnya sedikit saja itu. Nah, قال العلامة جعفر الطهاوي ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. Kita tetap mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, menghindari sesuatu yang aneh, perselisihan dan perpecahan. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadu ahlal jawri wal khiyanah. Kita mencintai orang yang adil dan menjaga amanah, serta membenci orang yang zalim dan khianat. Wa naqul Allahu a'lam bima ishtabaha alaina ilmuhu. Kita mengucapkan Allahu a'lam terhadap sesuatu yang masih samar ilmunya bagi kita. baik, itu di antara poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi. Jadi masing-masing poin itu ada bahasanya tersendiri ya. Jadi insya Allah kita akan bahas satu-satu. Jadi sekali lagi, apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi di sini poin per poin merupakan bahasan dari bahasan-bahasan penting dalam masalah akidah. Dan banyak sudah kita lalui bersama poin-poinnya. Nah, sampai sekarang kita masuk kepada poin yang ke-73. Ya, tentu poin-poin yang ada di sini dari terjemahnya ya. Kalau tidak, kitab aslinya tidak ada poin-poin, maksudnya nomor-nomornya. Tapi untuk memudahkan kita untuk memahaminya saja. Tapi kata beliau rahimahullahu taala, wa nattabi'u as-sunnata wal jamaah wa najtanibu asy-syudzudza wal khilafa wa al-furqah. Kita tetap mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, menghindari sesuatu yang aneh, perselisihan dan perpecahan. Baik, ini yang poin yang penting dan selalu diingatkan oleh imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam-imam salaf terdahulu dalam kitab-kitab mereka, yaitu berpegang teguh kepada sunnah. Berpegang teguh kepada sunnah, istiqamah di atas sunnah, mati di atas sunnah. Dan hal ini banyak kita lalui nukilannya. Bagaimana mereka memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana mereka mencintai sesama mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi di sini wa nattabi'u as-sunnata wal jamaah, kita tetap mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. Dua kata ini sering kita lalui bersama, sering kita dengar. Dan dua kata ini tentu ada dalam nas ya, ada dalam nas terutama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masalah ini seiring dengan bahasan yang kita dapatkan dalam kitab-kitab yang pernah kita lalui, kita jelaskan. Ya, ini berkaitan dengan sunnah dari segi bahasa, makna sunnah dari segi istilah sunnah. Kemudian juga al-jamaah dari segi bahasa, al-jamaah dari segi istilah. Jadi adapun as-sunnah ya, as-sunnah dari segi bahasa tentu banyak makna yang disebutkan oleh ahli bahasa dalam hal ini. Jadi sunnah berasal dari kata sanna yasunnu. Baik. Jadi itu yang disebut oleh mereka itu sanna yasinnu. Sanna yasinnu wa yasunnu. Sanna yasinnu. Ya, di situ maknanya banyak ya. Di antara makna yang disebutkan oleh ulama bahasa dalam hal ini adalah
bayyanahu wasannal amr bayyanahu, yaitu keterangan. Di dalam makna bahasa sunnah maknanya adalah keterangan. Baik, seperti yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Disebut di situ sunnatullah. Apa makna sunnah di situ? Maknanya keterangan. Nah, jadi sunnah pertama maknanya adalah keterangan atau menerangkan. Nah, kemudian sunnah juga dalam segi bahasa maknanya adalah as-sirah wat tariqah. Nah, as-sirah wat tariqah, perjalanan. Maknanya perjalanan. Sebab itu dalam hadis yang masyhur, dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Kana lahu ajruha sampai akhir hadis. Jadi disebut situ man sanna fil Islam. Barang siapa yang mensanna, itu sunnah di situ. Apa maknanya? Perjalanan. Itu menjalankan. Nah, tentu di sini contoh, maksudnya contoh. Jadi di situ sunnah maknanya as-sirah wa tariqah. Cara, jalan. Ini makna kedua. Cara atau jalan. Ini makna yang kedua. Sebagaimana yang dalam hadis tadi. Kemudian yang lain dari sisi makna daripada sunnah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dari segi istilah ya. Sekarang kita masuk kepada dari segi ini makna masyhur dari segi bahasa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan makna as-sunnah, yaitu keterangan, menerangkan tadi, kemudian cara, kemudian jalan, itu makna dari segi bahasa. Kemudian makna dari segi istilah, ya, makna istilah daripada sunnah ini adalah banyak juga sebagaimana makna bahasa ya. Sebagaimana makna bahasa sunnah itu berbagai macam tadi kita sebutkan. Ada yang kita ulangi, ada keterangan, menerangkan, ada cara atau jalan. Kemudian juga ada banyak lagi yang disebutkan oleh ulama bahasa berkaitan dengan makna bahasa daripada sunnah. Kita sebut saja makna yang ketiga ya, yaitu al-'ada ats-tsabitah. Yaitu perlakuan adat ya, adat yang tetap, kebiasaan yang tetap. Seperti yang disebut dalam surah Al-Isra ayat 77. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Itu disebut sunnata man qad arsalna. Sunnah yang dimaksud di sini adalah kebiasaan yang tetap, memang sudah ketetapan. Nah, itu berarti kita sebut tiga makna bahasa daripada sunnah ya. Baik. Kemudian sekarang kita lihat sunnah dari segi istilah. Sunnah dari segi istilah. Tadi kita sebutkan sunnah dari segi bahasa berbagai macam. Begitu juga dengan sunnah dari segi istilah. Jadi sunnah dari segi istilah, tentu istilah yang dimaksud adalah istilah dalam agama, ya, agama Islam. Nah, sementara disiplin-disiplin ilmu di dalam agama Islam itu banyak. Oleh karena itu, masing-masing disiplin ilmu mendefinisikan sunnah sesuai dengan istilah disiplin ilmu mereka masing-masing. Sesuai dengan istilah disiplin ilmu mereka masing-masing. Maka oleh karena itu ketika membahas sunnah dari segi makna istilah, yang mana satu maunya yang mana satu. Begitu. Sesuai dengan disiplin ilmu yang akan dibahas. Sesuai dengan disiplin ilmu yang akan dibahas. Baik. Kalau kita melihat disiplin ilmu tentu banyak ya. Sehingga dari sisi itu kita lihat makna istilah daripada sunnah. Kita lihat sunnah dari sisi disiplin ilmu fikih, ya, disiplin ilmu fikih. Dilihat dari segi ilmu fikih, sunnah ini lawan daripada wajib. Lawan daripada wajib. Wajib kita ketahui adalah perintah Allah yang harus mesti dilaksanakan. Perintah Allah yang harus mesti dilaksanakan. Berarti sunnah itu adalah perintah Allah namun tidak harus dilaksanakan. Dengan istilah yang sering kita dengar,
Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, ini sunnah dari segi disiplin ilmu fikih. Nah, jadi sunnah menurut istilah disiplin ilmu fikih inilah dia. Eh, Kalau dilihat dari segi sunnah disiplin ilmu hadis lain lagi. Nah, disiplin ilmu hadis. Jadi kita ketahui adalah ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khuluqiyatin au khalqiyah. Itu setiap yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, kemudian sifat, kabar tentang bentuk tubuh beliau dan juga bentuk akhlak beliau. Nah, ini disiplin ilmu hadis. Dari seluruh apa yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa ucapan beliau, kemudian perbuatan beliau, ketetapan beliau, kemudian kabar, ya, berita berkaitan dengan akhlak, kemudian berita berkaitan dengan sifat tubuh beliau, maka ini semua dalam kategori hadis. Yaitu kita dengar ada istilah hadis qauliyah, ya, berupa perkataan, hadis fi'liyah berupa perbuatan, kemudian ada berkaitan dengan syama'il Nabi SAW, ya, kitab Syama'il Imam Tirmidzi yang masyhur sekali. Itu semua berkaitan, itu termasuk dalam hadis. Kenapa? Karena seluruh apa yang disandarkan kepada beliau SAW termasuk hadis, dan ini menurut pandangan istilah ilmu hadis. Kemudian kalau kita lihat sunnah, dilihat dari sisi atau dilihat dari disiplin ilmu yang membahas berkaitan dengan bid'ah, ya, berkaitan dengan bid'ah, maka sunnah ini adalah lawan daripada bid'ah. Sunnah ini adalah lawan daripada bid'ah. Jadi kalau bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya, sesuatu yang diada-adakan, yang diperbuat muhdats. Yang baru, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Berarti sunnah itu adalah sesuatu yang ada contohnya dari Nabi SAW. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW, ya, seperti yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengucapkan al-qasdu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Nah, ini masyhur ucapan Ibnu Mas'ud ini. Jadi al-qasdu fis sunnati sedikit, ya, ibadah yang sedikit, fis sunnati tapi sesuai sunnah, ya, itu lebih baik daripada banyak, ya, daripada banyak tapi bid'ah. Nah, ini masyhur ucapan beliau, al-qasdu fis sunnati sedikit. Nah, sedikit maksudnya apa? Dalam beribadah itu lebih baik, ya, daripada banyak tapi bid'ah. Jadi sedikit dalam beribadah tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak, ya, daripada banyak tapi bid'ah. Nah, ini dah jelas menurut istilah yang membahas berkaitan dengan bid'ah, maka lawan daripada bid'ah adalah sunnah. Ya, terutama bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah, bid'ah Syiah. Oleh itu masyhur di kalangan para ulama kalau sudah disebut sunnah itu banyak di antara mereka yang memahami sunnah maknanya lawan daripada Syiah. Lawan daripada Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini adalah kelompok mubtadi'ah, kelompok yang bid'ah. Baik. Kemudian kalau dilihat dari sisi kitab akidah atau bahasan akidah, kitab-kitab akidah, maka as-sunnah maknanya adalah akidah. Maka sunnah, yang dimaksud dengan sunnah adalah akidah. Dan ini yang kita banyak jumpai dalam tulisan-tulisan mereka. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebagiannya. Misal As-Sunnah, karya Imam Ahmad. As-Sunnah atau Syarh Sunnah, karya Al-Imam Al-Barbahari. Kemudian juga Syarh Sunnah yang Al-Imam Al-Muzani yang pernah kita sebutkan. Juga As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Ahmad. Itu semua kitabnya judulnya As-Sunnah. Tapi yang dibahas adalah di situ akidah, masalah akidah.
kita ketahui syarh sunnah tadi kita sebutkan as-sunnah Imam Ahmad. Di situ menyebutkan masalah akidah. Maka as-sunnah dilihat dari segi istilah ulama akidah, maka as-sunnah itu adalah akidah. Maka as-sunnah maknanya adalah akidah. Ya tentu akidah yang mana? Akidah yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Jadi kemudian kalau kita lihat makna sunnah dari keumumannya, ya kalau tadi kita lihat sunnah dilihat dari sisi disiplin-disiplin ilmu yang ada, yang masyhur yang tadi kita sebutkan, fikih, kemudian hadis, kemudian kitab-kitab yang berkaitan dengan bid'ah, kitab akidah. Nah, sunnah dari pengertian umumnya, ya sunnah pengertian umumnya, ya terlepas daripada kitab-kitab bahasan yang tadi yang khusus, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau as-sunnatu hiya syariah. Sunnah itu adalah syariat. Sunnah itu adalah syariat. Wahya ma syara'ahu Allah wa rasuluhu minad din. Maknanya adalah jadi setiap atau seluruh yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya minad din, dari urusan agama. Nah, itu makna sunnah. Jadi lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Itulah sunnah. Jadi seluruh syariat Allah yang telah disyariatkan, seluruh syariat dalam agama yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itu semua adalah sunnah. Jadi kalau berbicara sholat, berbicara muamalah, berbicara tazkiyatun nufus, berkaitan dengan hati dan semuanya, akhlak, ibadah, muamalah, itu adalah semua maknanya sunnah. Karena sunnah bermakna umum adalah syariah. Nah, ini definisi-definisi ini supaya kita disebutkan supaya kita lebih luas, ya, wawasan kita berkaitan dengan sunnah, sehingga kita paham kalau orang itu disebut ahlus sunnah, maka apa yang dimaksud, begitu. Nah, jadi kita paham. Jadi setelah kita paham definisi-definisi yang ada, tidak ada yang salah dari definisi yang tadi, ya. Tidak ada yang salah. Jadi semua benar. Ya. Maka kesimpulannya tadi sunnah dari sisi umum, itu kita ambil. Nah, jadi kalau sudah demikian maka manhaj. Manhaj itu termasuk daripada sunnah. Metode dalam beragama, metode dalam memahami agama, itu adalah bagian daripada sunnah. Maka ketika orang itu mengklaim diri mereka ahlus sunnah, belum kita lihat jamaahnya, ahlus sunnah, maka dari definisi-definisi yang ada, dilihat dari segi akidahnya, dilihat dari segi pegangan sunnahnya, kecintaan dia kepada sunnah, bagaimana dilihat dari syariatnya, itu sudah rujuk kepada Al-Quran, sudah rujuk kepada sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi SAW apa tidak. Nah, berarti kalau belum, itu semua tidak dikatakan ahlus sunnah secara benar. Ya tidak masalah kalau masalah klaim-klaim. Fulan klaim diri aswaja, fulan klaim diri aswaja, tak masalah, namanya juga klaim. Juga bukan ada undang-undang yang menangkap mereka yang ini, ya. Tidak ada masalah. Tapi definisi ini penting, sebab itulah memahami definisi dalam suatu istilah itu sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Seorang itu mengklaim diri mereka begini, begitu, apakah sesuai dengan definisi apa tidak? Ya, tentu definisi yang ada dibuat oleh para ulama berdasarkan penelitian mereka. Nah, penelitian mereka dari dalil-dalil yang ada. Ya tadi kita sebutkan sunnah maknanya dari segi bahasa 1, 2, 3. Sunnah dari segi istilah maknanya 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang kita pahami. Jadi tidak asal-asalan dalam mengklaim. Kalau kita pahami dalam hal ini, klaim kita, diri kita ahlus sunnah, itu tidak ringan. Nah, tidak ringan. Jadi kalau diri kita siap, ya, menjadi ahlus sunnah, dan kita berdoa menjadi ahlus sunnah, maknanya benar-benar begitu tunduk kepada syariat Allah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
dari segi akidah, muamalah, dan seterusnya. Maka itu yang disebut ahlus sunnah sejati. Ahlus sunnah sejati. Kalau klaim diri mereka ahlus sunnah, tapi suka perbuatan-perbuatan yang amalannya tidak jelas, amalan-amalannya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, amalan-amalannya cuma berdasarkan perasaan saja. Ya, ini perasaan bagus, ini perasaan sesuai, ini perasaan menyatukan perasaan. Maka tentu ini tidak. Jadi ahlus sunnah itu mereka yang menjalankan syariat Allah yang berdasarkan tadi Al-Quran dan Sunnah, tidak berdasarkan perasaannya. Jadi kalau berdasarkan perasaan berarti namanya ahlu perasaan. Ya, bukan ahlu sunnah lagi, ahlu perasaan. Ya, setiap yang baik menurut perasaan mereka dikerjakan, ya sudah ahlu perasaan, bukan ahlu sunnah. Baik. Kemudian kita lihat kata beliau di sini al-jamaah. Al-jamaah. Jadi kata beliau Imam At-Tahawi, kita tetap mengikuti as-sunnah. Nah, kita dah paham makna sunnah ya. Kemudian al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Jama'atun. Ya. Ini juga dari segi bahasa pun kita dah paham ya. Al-jamaah. Al-jamaah dari segi bahasa maknanya diddu at-tafriq. Ya, diddu at-tafriq. Nah, lawan daripada perpecahan. Jamaah yakni persatuan. Jamaah maknanya persatuan. Kemudian disebut diddu at-tafriq, did lawan at-tafriq perpecahan. Jadi kalau udah persatuan maknanya lawan daripada perpecahan gitu. Adapun jamaah juga kalau dilihat dari segi bahasa yaitu at-taifatu minan nas, sekumpulan manusia. Sekumpulan manusia itu disebut jamaah juga dari segi bahasa. Sekumpulan manusia. Ya tentu sekumpulan manusia ini bertujuan apa? Bertujuan untuk bersatu. Maka disebut jamaah juga makna dari segi bahasa adalah persatuan. Nah, sebab itu Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan disebut ahlus sunnah itu al-jamaah, disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kalau ahlus sunnah saja sudah cukup ya, ditambah lagi wal jamaah. Kenapa wal jamaah ditambah lagi? Karena kata beliau menunjukkan persatuan di situ. Ya. Menunjukkan persatuan. Nah, berarti kalau ada mengklaim diri mereka ahlus sunnah, tapi tidak ada persatuan, persatuan yang dimaksud ya tentu kita akan lihat definisinya apa definisi daripada jamaah. Nah, jadi kalau ahlus sunnah tapi tidak bersatu, maka namanya ahlus sunnah wat tafriqah. Ahlus sunnah dan perpecahan namanya. Karena tadi kita sebutkan jamaah lawannya al-furqah atau tafriqah. Jadi kalau dia tidak bersatu, maka kita sebut ahlus sunnah wal furqah. Wal furqah karena jamaah lawan daripada lawannya adalah furqah. Baik. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah ini juga banyak disebutkan oleh para ulama ya. Banyak disebutkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang menyebutkan al-jamaah ya, maknanya adalah jamaatus sahabah. Jamaahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis iftiraqul ummah. Ya, hadis iftiraqul ummah yang pernah kita lalui bersama. Hadis iftiraqul ummah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Nah, di akhir di situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ya perpecahan umat di situ, maka disebut hadis iftiraqul ummah. Inna ahla kitabain iftaraqu ala itsnatain wa sab'ina millah. Sesungguhnya ahlu kitab Nasrani dan Yahudi gitu iftaraqu ala itsnatain wa sab'ina firqah. Berpecah-pecah, terbagi-bagi menjadi 72 bagian. Nah, kata beliau wasataftariqu hadhil ummah ala 73 millah. Dan umatku ini, itu umat Islam ini akan terpecah, akan terbagi-bagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya ya bagian-bagian tersebut semuanya masuk neraka kecuali satu saja yang masuk surga. Wahum man kana ala mithla ma kana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah ya siapa saja yang berjalan di atas jalan sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, mereka itu adalah siapa saja yang berada di atas jalan sahabatku. Nah, ini udah jelas. Ini hadis iftiraqul ummah. Dalam riwayat lain, dalam hadis iftiraqul ummah juga yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, lafaznya wa wahidatun fil jannah. Satu saja yang masuk surga. Siapa itu? Wahyal jamaah. Mereka adalah jamaah. Nah, dalam riwayat lain jamaah. Berarti kalau ditanya jamaah yang dimaksud dengan lafaz ini siapa? Adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa-siapa yang berada di atas mereka. Sebetulnya Imam Syatibi rahimahullah taala menyebutkan makna daripada jamaah, kata beliau Imam Syatibi, al jamaatu hiya sahabah alal khusus. Nah, kata beliau jamaah yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi SAW secara khusus. Secara khusus. Fa innahum, karena mereka alladzina aqamu imadaddin. Mereka lah yang menegakkan tiang agama. Ya, karena mereka lah yang menegakkan tiang agama. Wa arsau autadahu. Dan mengumpulkan, ya, menguatkan tiang-tiangnya. Wa humul ladzina la yajtami'una ala dhalalatin aslan. Dan merekalah yang tidak mungkin akan bersatu di dalam kesesatan. Tidak mungkin bersatu dalam kesesatan. Nah, ini kata beliau rahimahullah ta'ala dalam mendefinisikan jamaah. Jadi mereka lah sahabat Nabi SAW. Dan ini tidak salah karena itu yang disebut oleh Nabi SAW. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Juga ada yang menyebutkan makna jamaah adalah ahlul ilmi wa a'immatul huda al-muqtada bihim fid din wa man salaka sabilahum. Yaitu para ulama, para imam yang menjadi qudwah, yang menjadi contoh di dalam agama, dan siapa saja yang berjalan di atas mereka. Jadi ini yang disebut oleh sebagian ulama sebagai jamaah, sebagai al-jamaah. Baik. Kemudian al-jamaah juga bermakna al-ijtima' 'alal haq wa adami at-tafarruq. Yaitu bersatu di atas hak, al-haq, kebenaran, dan tidak berpecah belah. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW disebut wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Jamaah, persatuan itu adalah rahmat. Dan perpecahan itu adalah azab. Itu adalah azab. Dan juga Nabi SAW menyebutkan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Berpegang teguhlah kalian kepada jamaah dan jauhilah kalian al furqah, perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnain ab'ad. Karena syaitan itu lebih dekat kepada satu orang daripada dua orang. Lebih dekat kepada satu orang daripada dua orang. Wa man arada bahbahatal jannah fa alaihi bil jamaah. Barang siapa yang ingin masuk surga, itu mendapatkan halaman, ya, di surga, maka hendaklah berpegang teguh kepada al-jamaah. Berpegang teguh kepada al-jamaah, persatuan. Baik. Kemudian al-jamaah juga makna yang keempat. Makna keempat daripada jamaah adalah majmu'ul muslimin wasawaduhum al-azam. Kumpulan kaum muslimin, ya, alladzina 'ala sunnah, berada di atas sunnah, idza ijtama'u 'ala imamin. Apabila berada di bawah satu komando pemimpin. Au amrin min umuriddin, atau bersatu dalam masalah agama, au amrun minal masalih ad-dunyawiyah al-mubahah, atau persatuan di dalam maslahat-maslahat duniawi. Baik. Dan juga banyak lagi definisi-definisi al-sunnah, al-jamaah yang disebut oleh para ulama dalam definisi mereka. Namun definisi secara umum daripada al-jamaah
ya, definisi daripada al-jamaah dari sisi keumumannya adalah eh, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala menyebutkan al-jama'atu yaitu jama'atul muslimin. Ini disebut oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarahnya, Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Nah, ini kalau kita lihat dari segi jamaah secara makna umum. Al-jama'atu kata beliau jamaah muslimin. Berarti kalau kita sebut jamaah, persatuan kaum muslimin. Wahum as-sahabah, mereka itu adalah sahabat. Wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat dan mereka-mereka yang mengikuti mereka dalam kebaikan sampai akhirat, sampai kiamat. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Kemudian fattiba'uhum huda wa khilafuhum dhalal. Mengikuti mereka adalah petunjuk dan menyelisihi mereka adalah kesesatan. Ini kata beliau Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Jadi jelas kata beliau di sini adalah jamaah yang dimaksud adalah jama'atul muslimin. Tapi yang mana satu? Yaitu yang dimaksud sahabat Nabi SAW dan seluruh orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Tentu siapa yang mengikuti mereka yang awal-awal? Tentu tabi'in. Tabi'in rujuk kembali kepada hadis Nabi SAW yang menyebutkan khairun nas qarni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, kata Nabi. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka, kemudian datang setelah mereka. Yaitu sahabat, tabi'in. Sahabat tabi'in dan tabi'i. Nah, ini tentu ini adalah jamaah. Ini adalah jamaah. Jadi sering kita ingatkan bahwa apabila kita dah fahami al-jamaah adalah persatuan kaum muslimin ya di atas sunnah Nabi SAW, maka itulah disebut ahlus sunnati wal jamaah. Itu yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita mengklaim diri kita atau menyebut kita ini ahlus sunnah jamaah, semestinya harus paham ya apa makna ahlu. Kalau ahlu udah paham ya, pemilik. Kalau bisa pemilik, keluarga, kita dengar ahlul bait, berarti ahli keluarga, pemilik rumah, sahibul bait. Begitu juga dengan ahlus sunnah wal jamaah, pemilik yang mengikuti, itu pun termasuk makna ahlus sunnah. Ya udah kita sebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau udah kita paham makna ahlus sunnah wal jamaah, maka insya Allah kita akan lebih ekstra memilih dalam agama kita, ya. Sehingga hadis-hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu, ya, itu tentu kita akan lebih ekstra lagi. Karena agama ini kata Ibnu Sirin rahimahullah taala yang kita ketahui bersama, al-ilmu inna hadza ad-dina inna hadzal ilma dinun fanzuru akum. Ilmu ini adalah bagian daripada agama, maka cek dari mana kalian mengambil ilmu. Karena itu adalah bagian daripada agama kalian. Karena dah kita tahu makna ahlus sunnah wal jamaah, itu adalah mereka-mereka yang bersatu di atas petunjuk sahabat, petunjuk para tabi'in yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah, kemudian difahami oleh mereka, maka ini kita tidak sembarangan. Maka ini kita tidak, itu yang kita pegang erat-erat sampai mati. Sampai mati. Jadi kalau mereka mengklaim diri mereka ahlus sunnah jamaah, jadi silahkan dicek. Sama seperti kalau mengklaim fulan bapak fulan, fulan ibu fulan, fulan saudara fulan, boleh klaim. Tapi untuk membuktikannya apa? Tes DNA, tes supaya jelas. Nah, begitu. Begitu juga klaim ahlus sunnah jamaah, dites sejauh mana kebenarannya dari sisi Al-Quran, dari sisi sunnah, kemudian dari sisi pemahaman sahabat Nabi SAW yang merupakan tolak ukur, ya, merupakan ukuran daripada jamaah itu sendiri.
Karena ingat namanya kita kan ahlus sunnah wal jamaah namanya. Jadi sunnah, oke, kalau kita sama-sama memahami sunnah adalah Al-Quran dan sunnah, oke. Tapi kalau jamaah, nah ini tidak sembarangan. Karena sudah ada hadisnya tadi kita sebutkan. Hadis Abu Dawud, hadis Tirmidzi tadi kita sebutkan yang berkaitan dengan kabar Nabi SAW tentang pembagian perpecahan umat ini. Nah, sudah nyata-nyata disebut al-jamaah. Di situ maknanya adalah apa yang di atasnya Nabi SAW, kemudian di atasnya sahabat Nabi SAW. Kemudian selanjutnya baru didefinisikan oleh para ulama, yaitu al-jamaah adalah perkumpulan kaum muslimin yang sesuai di atas perjalanan sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Maka itulah yang diringkas oleh para ulama sebagai manhaj. Sebagai manhaj. Itu dia. Nah, jadi kalau sudah kita sebut manhaj, maka ini yang dimaksud. Metode yang apa? Dalam beragama metode apa yang kalian ikuti? Ikuti metode al-jamaah. Kalau al-jamaah masih umum sekali, ya. Padahal kalau sudah kita jelaskan, sudah jelas sekali ya. Tapi sebagian orang tidak paham manhaj al-jamaah. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi orang tidak paham. Lalu kemudian disebut manhaj salaf. Manhaj salaf. Ini sepertinya lebih ada brand. Manhaj salaf. Sama saja, salaf dengan jamaah sama saja, karena ujung-ujungnya kembali kepada jamaah itu as-sahabah. Kemudian tabi'in yang mengikuti mereka. Sebab itulah Nabi SAW mengisyaratkan nanti di akhir zaman ya, akan ada pemimpin dan seterusnya yang zalim dan seterusnya, maka pegang al-jamaah. Pegang al-jamaah, alaikum bil jamaah, kata Nabi SAW tadi kita sebutkan hadisnya. Lalu ketika terjadi perpecahan di akhir zaman, kelompok fulan klaim diri mereka sunnah, kelompok klaim masing-masing mengklaim diri mereka benar, maka kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'udda bi asli syajaratin hatta yudrikaka al maut. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi kalau demikian, perpecahan banyak sekali, kelompok-kelompok sana, kelompok sini banyak, maka kata Nabi SAW, fa'tazil, jauhkan diri dari kelompok itu semuanya. Jadi seluruh kelompok itu kalian jauhkan diri. Jadi jauhkan diri dari seluruh kelompok-kelompok tersebut. Walaupun kamu sendiri, walaupun kamu ta'ud, yaitu menggigit akar pohon sampai kalian mati. Ini gambaran yang menggigit akar pohon ini gambaran kesendirian kalian gitu. Gambaran sendiri. Jadi walaupun sendiri-sendiri ya, itu tetap istiqomah di situ. Dan ini sebagai dalil daripada imam Ahlus Sunnah Jamaah untuk mewasiatkan kepada kita tetap tegar di atas sunnah. Itu maksudnya. Walaupun sendiri. Karena walaupun sendiri tetap disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena definisi tadi. Sunnah kalau berpegang dengan kitab Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, maka disebut Ahlus Sunnah. Tidak berbuat bid'ah, tidak sembarangan, itu disebut Ahlus Sunnah. Kemudian, kalau sendiri, apakah disebut Al-Jamaah juga? Disebut. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mengikuti jamaahnya sahabat Nabi SAW, Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi walaupun sendiri tetap disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan jamaahnya saja. Jadi ahlu jamaah. Ya, ada orang yang al-jamaah. Kalau ada orang yang mengklaim diri mereka salafi, tapi perbuatannya tidak salafi, berarti itu ahlu jamaah saja. Dia suka sahabat-sahabat Nabi saja, tapi tidak ada tidak ada amalannya, maka al-jamaahnya saja. Nah, harus dua-dua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pahami baik-baik definisi yang tadi, maka kalau sudah kita pahami, lalu kemudian kita amalkan, maka ada unsur bersyukur kita kepada Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengenal sunnah ini, sampai salaf, di antara salaf mengatakan, kalau sekira kamu tidak menggaruk ya, kecuali hanya berdasarkan dalil, berdasarkan sunnah, maka kamu lakukan.
Maknanya pemenggaruk saja ukurannya, mereka itu ukurannya harus berdasarkan sunnah, berdasarkan ada dalilnya. Kalau menggaruk saja demikian, menggaruk suatu yang gatal-gatal di tubuh kita, pun mereka menyuruh kita untuk mencari sunnahnya. Nah, ini ukurannya yang remeh-remeh begitu, apalagi yang besar-besar, apalagi yang nampak-nampak sudah jelas hadisnya. Yang sudah jelas hadisnya. Oleh sebab itu ahlus sunnah itu di antara ciri-cirinya banyak sekali. Yang jelas sunnah Nabi SAW itu adalah yang terdepan yang mereka ikuti. Tidak seperti yang pernah kita sebutkan, banyak orang ya meninggalkan sunnah gara-gara makruh, ya. Kemudian meninggalkan sesuatu gara-gara sunnah. Meninggalkan sesuatu gara-gara sunnah, ya. Kemudian mengerjakan sesuatu gara-gara makruh. Nah, itu semua ini karena dulu sahabat-sahabat Nabi SAW itu tidak pernah bertanya apakah hukumnya ini wajib, apa hukumnya mubah, apa hukumnya makruh, apa hukumnya sunnah, tidak ada. Nah, walaupun sekali lagi hukum dalam bab fikih itu tidak salah, itu konsekuensi. Kalau sekira tidak mampu, ya, sekira terlanjur, sekira tersilap, itu baru hukum-hukum tersebut kita tengok. Tapi kalau belum mengerjakan hukum tersebut kita tengok, nanti jadi malas. Ini makruh, ini sunnah, udah, tidak dikerjakan. Itu dia. Jadi oleh karena itu bab sunnah ini dari disiplin ilmu akidah, disiplin ilmu sunnah, itu yang kita harus lapisi dulu ya, sebelum kita melirik menengok daripada hukum-hukum fikih yang ada. Bukan berarti sekali lagi hukum fikih itu salah, tidak. Itu adalah hukum daripada konsekuensi, hukum taklif namanya. Baik. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi oleh karena itu kata Al-Imam At-Tahawi kembali, kita tetap mengikuti as-sunnah wal jamaah. Adapun penamaannya yang sering kita sebutkan, penamaannya itu adalah penamaan yang sesuai dengan karakternya, ya, yang sesuai dengan karakter sifatnya. Jadi as-sunnah itu tadi kita sebutkan mengikuti sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi diketahui dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka ada yang menyebutkan ahlul hadis. Nah, kemudian mereka ahlus sunnah wal jamaah ini adalah mereka-mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan at-taifah al-mansurah. Nabi SAW menyebutkan namanya at-taifah al-mansurah. At-taifah, jadi kelompok yang ditolong, maka nama lainnya adalah at-taifah al-mansurah. Kemudian ada yang menyebutkan salafi karena merujuk kepada pendahulu mereka dari golongan sahabat Nabi SAW. Maka penamaan-penamaan ini tidak ada masalah karena sesuai dengan faktanya. Baik fakta dari segi sifatnya atau fakta dari segi lafaz hadisnya. Seperti al-jamaah, seperti at-taifah, al-mansurah. Nah, kemudian salaf, faktanya demikian, merujuk kepada sahabat Nabi. Alul hadis, faktanya demikian, mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Begitu. Jadi kalau faktanya demikian maka tidak masalah menamakan diri. Cuma masalahnya jangan sampai penamaan-penamaan ini menjadi tazkiyah, menjadi pujian, menjadi rekomendasi. Jadi mengatakan diri ahlus sunnah, mengatakan diri salafi dan seterusnya, tapi faktanya tidak demikian, amalannya dan seterusnya. Tapi kalau sebut insya Allah maka tidak ada masalah. Jadi ayul khaital akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, jadi penamaan-penamaan seperti ini itu penting ya untuk diketahui, karena ahlu bid'ah juga bangga terhadap penamaan-penamaannya, bangga terhadap menisbatkan diri menamakan dirinya dengan kelompoknya masing-masing. Oleh itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya menyebutkan berkaitan dengan penamaan-penamaan seperti ini. Jadi dinamakan ahlus sunnah wal jamaah karena apa? Karena tadi ya menyandarkan diri kepada sunnah, menyandarkan diri kepada jamaah, menyandarkan diri kepada sunnah dan menyandarkan kepada jamaah. Tapi orang-orang ahlu bid'ah yang lain itu menyandarkan diri mereka kepada
ya kepada mazhabnya, pendapatnya, atau kepada pemimpinnya, kepada pemimpinnya. Nah, pada pemimpinnya. Seperti Qadariyah, Qadariyah, kelompok yang menafikan takdir. Maka disandarkan kelompok itu, mereka sandarkan kelompok itu Qadariyah. Yang masyhur mereka bangga ya menyandarkan kelompok mereka kepada pemimpin mereka atau syekh mereka, imam mereka. Maka muncul istilah Asy'ariyah. Itu tidak. Asy'ari, Asy'ariyah. Kemudian Maturidiyah. Nah, itu Maturidiyah. Nah, kalau Jahmiyah ada awal-awal ya. Ini yang sekarang nih. Sampai sekarang masih ada, bangga. Di Nusantara kita tuh bangga. Menyandarkan diri kelompok mereka yang mereka klaim benar, tapi menyandarkan diri kepada nama. Kepada nama orang-orang tertentu, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, kalau lihat Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, apakah mereka menyandarkan menyandarkan diri mereka kepada nama tertentu? Tidak ada. Mereka tidak menyandarkan mazhab mereka kepada nama orang per orang. Nama orang per orang. Dan ini menunjukkan sikap sikap adil dan tidak ta'assub. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya itu kalau kita lihat definisi-definisi yang tadi itu menyandarkan diri mereka kepada sifat, bukan kepada orang, bukan kepada nama. Kalau kita lihat al-jamaah tadi definisi-definisi yang ada sifat semua menyandarkan kepada sahabat. Sahabat yang mana satu? Ya semua sahabat. Tidak satu orang per orang, tidak Abu Bakar saja, Umar saja, Ali, tidak, semua sahabat Nabi SAW yang dikatakan sahabat. Nah, berarti sifat. Jadi apa yang berada, yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, itulah jamaah, kita berkumpul di situ. Nah, kemudian tadi nama-nama yang lain, hadis, al-hadis, salafi, taifah, itu semua sifat. Yang ujung-ujungnya adalah faktanya mereka-mereka mengikuti sunnah, jejak Nabi, jejak sahabat, gitu. Tapi mereka-mereka menyandarkan diri kepada imamnya tadi kita sebutkan, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, apalagi Mu'tazilah, apalagi Qadariyah, banyak. Apalagi Daesh. Itu semua adalah nama ya. Nama merujuk kepada suatu nama. Dan ini dari sisi ini sudah jelas ya kesilapannya, sudah jelas kekeliruannya. Asy'ariyah, Maturidiyah bangga dengan akidahnya Asy'ariyah. Padahal Nabi sudah jauh-jauh hari. Nabi sudah menyebutkan tadi sudah kita sebutkan hadisnya, hadis iftiraqul ummah. Wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah. Dah jelas apalagi kata Nabi, satu saja yang masuk surga di antara kelompok-kelompok yang ada yaitu al-jamaah. Nah, dalam lafaz lain dijelaskan hum man kana ala mithla ana alaihi wa ashabi. Dah jelas siapa yang berada di atas jalan sahabatku, berarti itu adalah jamaah. Ngapain lagi? Untuk apa lagi? Menisbatkan diri kepada Asy'ariyah, menisbatkan diri kepada Maturidiyah. Nah, berarti ada apa di sini begitu. Berarti dari segi penamaan sudah keliru. Nah, kalau dicari-cari lagi, sudah banyak kekeliruannya. Nah, cuma masalahnya hidayah, balik lagi kepada hidayah. Balik lagi kepada taufik. Nah, gitulah itu alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita ucapkan itu semua kepada kita yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmatnya kepada kita semua. Baik, kata beliau menghindari sesuatu yang aneh, perselisihan dan perpecahan. Nah, sudah jelas menghindari sesuatu yang aneh. Ya, ini namanya syudzuz. Syudzuz. Jadi kata wa najtanib asyudzudha. Syudzuz itu adalah pendapat-pendapat yang aneh, yang lain sendiri. Nah, mana yang lain daripada al-jamaah, ya? Yang lain daripada al-jamaah. Nah, jadi kalau kita berbicara al-jamaah yang hakiki yang tadi kita isyaratkan, itu banyak ayat-ayat. Jadi semua ayat-ayat yang berkaitan dengan mengikuti Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, itu adalah al-jamaah. Nah, yang menyelisih mereka dari pendapat-pendapat yang ada, baik itu kata di sini asyudzuz, yang aneh, kemudian
wal khilaf wal furqah, perselisihan dan perpecahan, ini semua adalah jalan-jalan keluar daripada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat-ayatnya banyak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, jadi kalau benar-benar mencintai Allah maka ikutilah Nabi SAW. Nah, jadi Iftiraqul Ummah itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil yang pernah kita sebutkan di Syarah Abu Dawud. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115, "Waman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang kepadanya, setelah jelas kepadanya keterangan petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Mengikuti selain jalan kaum mukminin. Yaitu siapa di sini mukminin yang ada? Ya al-jamaah tadi. Yaitu sahabat Nabi SAW. Nah, siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya keterangan, kemudian menyelisihi jalan-jalan kaum mukminin, yaitu jalan salaf dalam mana sahabat Nabi SAW, maka tentu akan masuk neraka. Ini surah Nisa ayat 115. Oleh karena itu, apa? 115 ya, 115. Jadi menghindari sesuatu yang aneh, perselisihan dan perpecahan ini adalah wasiat dari ulama-ulama ahlu sunnah yang benar. Ya, berdasarkan tadi Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah jelas ya. Jadi wayattabi ghaira sabilil dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin yang ada di sini sudah jelas ya. Sudah jelas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya al-jamaah. Jadi kembali kepada definisi Ahlus Sunnah Jamaah, itu adalah definisi yang sangat luar biasa. Jadi sebelum mengklaim diri Ahlus Sunnah Jamaah seharusnya pelajari dulu apa makna sunnah, apa makna jamaah. Sehingga tidak asal klaim. Nah, kecuali kalau buat definisi sendiri-sendiri. Nah, kalau buat definisi sendiri-sendiri ya cerita lain. Baik. Juga terakhir kita bacakan asar yang masyhur daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan mengikuti al-jamaah, yaitu jamaah sahabat Nabi SAW yang merupakan cara menghindari sesuatu yang aneh, perselisihan dan perpecahan, sebagaimana pesan daripada Imam At-Tahawi di sini. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustannan." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang menjadi contoh. Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seorang menjadi contoh. Kata beliau, fayustanna biman qad mata. Maka hendaknya jadikanlah contoh orang yang telah meninggal dunia. Jadikanlah contoh orang yang telah meninggal dunia. Fa innal hayya la tu'minu alaihil fitnah. Nah, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah. Ya mesti ada kesilapannya. Ya, masih hidup. Kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin. Nah, merekalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah umat yang paling utama. Umat yang paling utama. Nah, jadi sebelum kita lanjut pada akhir ucapan beliau, kata beliau kan barang siapa yang ingin menjadikan seorang menjadi contoh, maka contohilah orang yang sudah mati, meninggal dunia. Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Nah, siapa yang dimaksud oleh siapa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud di sini yang sudah meninggal, yaitu sahabat-sahabat sebelum beliau. Sahabat-sahabat beliau. Ya kalau kita sekarang yang masih hidup, ya seluruh sahabat sudah meninggal. Berarti seluruh sahabat masuk ke dalam ucapan Ibnu Mas'ud ini. Jadi kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin. Mereka lah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadil ummah. Mereka adalah umat yang terbaik. Abarruha quluban. Memiliki hati yang paling baik. Wa a'maquha ilman. Paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan. Dan yang paling sedikit gayanya. Paling sedikit gayanya. Maksudnya tidak bergaya-gaya. Tidak berlebih-lebihan. Nah,
Kata beliau, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi. Mereka lah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Itu menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinih, untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka ketahuilah, pelajarilah keutamaan mereka, yaitu sahabat. Wattabi'u atharahum, ikutilah jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim, dan contohilah, contohilah semampu kalian dari akhlak-akhlak mereka. Wa dinahum, agama mereka. Fa innahum kanu 'alal huda. Jadi contohilah semampu kalian dari akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nah, ini sudah jelas kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala bahwasanya al-jamaah itu benar-benar kita pegang. Nah, jadi balik kepada wasiat daripada Imam At-Tahawi di sini adalah wasiat yang sangat mendalam sekali. Ya, sangat mendalam sekali. Kita tetap mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, pegang nama itu, ahlus sunnah wal jamaah. Menghindari sesuatu yang aneh, apa-apa yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, maka kita buang jauh-jauh. Perselisihan dan perpecahan kita pun buang jauh-jauh. Tapi ingat, kalau sampai dengan berpegangnya kita kepada ahlus sunnah wal jamaah, lalu kemudian kita dianggap sebagai menyelisihi, memecah dan seterusnya, maka kita pun jangan cepat-cepat berubah haluan. Nah, begitu. Karena masing-masing di dunia ini, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, fa innal hayya la tu'min 'alal fitnah, atau la tu'man 'alaihil fitnah. Jadi orang hidup tidak aman daripada fitnah. Jadi masing-masing fulan mengatakan dirinya benar, fulan benar, masing-masing klaim dirinya benar. Ya, dipegang babai Ahlussunnah Jamaah dengan seluruh manhaj yang ada, maka kita sebut manhaj Ahlussunnah Jamaah, manhaj salaf. Jika udah pegang manhaj salaf, tidak setengah-setengah dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, maka kalau udah pegang, amalkan, lalu kemudian dituduh berpecah-pecah, memecah belah, dituduh macam-macam, Wahabi, apa dan seterusnya, tetap tegar sampai akhir hayat. Sehingga Nabi SAW tadi kita sebutkan hadisnya, walau anta abba bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-maut. Walaupun kamu menggigit akar pohon, tetap begitu sampai maut, ajal mendatangi, menjemput kamu. Nah, itu kata Nabi SAW. Nah, jadi ukurannya sampai kita gigit itu akar pohon, tetap gigit sampai ajal menjemput. Itu ukurannya. Tapi kalau udah benar-benar berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, manhaj al jamaah yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf. Alhamdulillah kalau ada kawan, alhamdulillah kalau ada community. Tapi jangan kalau udah banyak komunitinya jadi partai pula, jadi hizb. Tidak, ya tetap berkawan, jalan seperti biasa begitu. Nah, itu kalau ada kawan-kawan kita yang satu manhaj, ya, yang satu fikrah, pemikiran, satu visi misi yang sesuai dengan visi misi Ahlussunnah Jamaah yang sebenarnya, maka pegang baik-baik kawan tersebut. Karena itulah dari kawan-kawan itu kita sama-sama menggigit akar pohon, gitu sampai ajal menjemput kita semua. Ayo khawat semuanya, kiranya sampai di sini bahasan kita. Untuk bahasan ini, insyaallah kita akan bahas poin-poin yang lain pada bahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, ya, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, kemudian istiqomah di atasnya, kemudian Allah memberikan kita taufik mati di atasnya sehingga Allah ridho kepada kita, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.